Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali teman-teman di video part 2, melanjutkan dari video part 1 ya. Di video part 2 ini adalah cara mengganti flyback pada monitor CRT dengan seri yang lain ya. Karena apa? Karena di monitor CRT itu terkadang flyback pengganti itu terkendala ketersediaan ya gitu. Jadi jika teman-teman menemui hal seperti itu, bisa kita sikapi dengan memasang flyback yang lain, flyback seri yang lain ya. Tentu saja ada perubahan atau modifikasi ya, terutama pada bagian sekunder ya, sekunder dan penambahan ya, bagian sinkronisasi. Teman-teman dalam mengganti playback ya dengan seri yang lain, teman-teman harus menyiapkan kabel seperti ini ya, seutas kabel dengan panjang 30 cm ya, atau 25 cm itu udah cukup ya. Nanti kabel ini kalau teman-teman mendapatkannya juga bisa pada kabel LAN ya, kabel LAN yang isi 8 itu teman-teman ambil satu helai tuh. Nanti kabel ini digunakan untuk membuat tegangan sinkronisasi. Kita lihat dulu skema ya teman-teman. Jadi flyback yang kita gunakan sebagai contoh adalah seperti ini ya, ada kakinya jumlahnya 12 ya, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jangan lupa nanti teman-teman pengerjaan flyback transistor FET yang ada di blok step up supaya dicabut dulu ya, dicabut dulu untuk mengamankan sirkuit dari tegangan yang berlebih gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama cabut dulu transistor FET sebagai penaik tegangan step up di sini. Untuk teman-teman tentu saja sudah tahu ya, di bagian primer flyback itu pada secara umum nomor satu adalah kolektor. Ini menuju kolektor transistor horizontal dan di atasnya adalah B+ ya, dan di atasnya untuk flyback yang ini adalah tidak dipakai ya. Namun ada juga untuk flyback yang nomor 3 adalah B+, sedangkan nomor 2 adalah rangkaian nanti menuju ke H-width atau horizontal lebar ya. Ada juga nanti B+ nya yang ada di nomor 9 atau di nomor 7 atau 8 itu ya, nanti tergantung dari flyback itu sendiri dari pabrik ya gitu. Yang pertama, kaki 2 ini harus dihubungkan ke ground ya, kaki 2 ini dihubungkan ke ground, baru teman-teman melangkah pada blok primer. Tegangan B+ nanti diusahakan jangan tinggi dulu, tapi sekitar 50 atau 60 volt itu ya teman-teman ya. Jika sudah terhubung, maka di-on-kan ya, di-on-kan bot monitornya, di-on-kan dan jangan terlalu lama, hanya beberapa detik saja ya. Nanti dilihat ada salah satu kaki di bagian sebelah kanan ini ya, ada salah satu kaki yang akan menyemburkan bunga api. Kalau di flyback ini ada di sini, ada di nomor 8 ya.
Ini ada semburan bunga api. Begitu sudah terlihat semburan bunga api, maka teman-teman harus segera mematikan bot monitor ya. Dan semburan api pada kaki ini adalah yang dinamakan ABL ya, Automatic Brightness Limiter. Kaki ABL ini harus dihubungkan dengan sirkuit. Skema seperti ini. Jadi teman-teman dilihat di jalur, nanti jalurnya itu ada kapasitor keramik ya, dan menuju ke ground di sini ya, menuju ke ground di sini. Ini harus segera disambung ya sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Jadi bunga api listrik akan keluar pada salah satu kaki di playback itu, nanti segera dihubungkan untuk rangkaian yang menuju ke ground setelah melewati kapasitor. Tuh, saya yakin teman-teman bisa dipahami ya. Setelah ketemu dengan jalur ABL, maka teman-teman segera ke grid 1 ya, ke grid 1. Teman-teman dalam melihat skema, nanti grid 1 adalah ada dioda yang arah masuk ya, dan di belakang dioda nanti ada elko yang voltasenya besar. Sebagai contoh di sini 250 volt, ada juga nanti yang 350 volt ya. Nilainya biasa 10 mikro atau 68 mikro itu ya. Tapi perhatikan arah dioda, dia masuk ya. Kebetulan untuk playback yang ini ada di nomor 4 ya, ada di nomor 4, dan nomor 9 ini adalah ground. Setelah disambung, teman-teman nanti pengecekan di titik ini ya. Di titik elko di sini akan ada tegangan semisal 150 volt atau 170 volt di sini ya. Jika sudah didapat tegangan sekitar 150 volt, 175 volt, maka pemasangan grid 1 itu sudah ketemu ya teman-teman ya. Itu. Yang intinya tegangan yang ada di titik elko tidak melebihi batas maksimal dari tegangan elko kapasitas di sini ya. Tegangannya harus di bawah 250 volt yang ada di grid 1. Oke teman-teman, untuk grid 1 sudah ketemu. Selanjutnya teman-teman nanti akan membuat tegangan sinkron ya, karena tegangan sinkron tidak ada di sini, tidak ada ya teman-teman ya. Nah, sebagai cara adalah dengan melilitkan kabel ya, melilitkan kabel ini ke batang ferit. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan hanya satu lilitan saja dulu ya, pada tahap awal itu satu lilitan saja dulu. Ujung yang satu, kabel yang satu nanti dapatkan ground, yang satunya mendapatkan rangkaian yang kesinkronisasi. Itu ya teman-teman ya. Jika tidak keluar tegangan, maka dibalik ini yang ke ground, ini yang ke rangkaian sinkronisasi. Satu lilitan kabel ini akan menghasilkan sekitar 10 sampai 12 volt ya teman-teman ya. Kita lihat skema seperti ini teman-teman ya. Pada jalur playback nanti ada jalur yang outputnya melewati dioda dan ada elko di sini ya. Elko di sini bisa 10 mikro atau 47 mikro ya, dengan voltasenya 25 volt. Ada lagi nanti yang misalnya 35 volt ya. Nah, tegangan sinkron ini jangan melebihi dari batas
elko ya. Kalau melebihi dari batas elko nanti dia monitor akan protect ya, nyala sebentar terus dia mati karena protect ya. Jadi untuk tahap awal 1 lilitan saja teman-teman ya. Ya nanti di sini biasanya ada tegangan 12 volt atau 19 volt di sini ya. Kalau itu tidak ada tegangan maka kabelnya dibalik, sesuai yang di depan tadi, kabelnya dibalik itu ya, antara ground dengan rangkaian sinkron. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau sudah terpenuhi tahap-tahap yang dari awal, mulai dari B+, ABL, grid 1, dan terakhir adalah sinkron, jalur sinkronisasi. Jika itu sudah terpenuhi, maka monitor TRT, monitor CRT ya, cathode ray tube, itu sudah bisa tampil ya, sudah bisa tampil. Dan untuk FET supaya dipasang kembali ya, karena FET ini akan menaikkan tegangan dari 50 sampai 60 volt setelah melalui induksi induktor ya, nanti dia akan naik menjadi 100 volt sampai 130 volt ya. Nah ketika B+ playback naik, maka tegangan grid 1 juga akan naik. Begitupun pada kabel sinkronisasi. Jadi misalnya tanpa FET nanti 12 volt, kadang kalau FET dipasang itu nanti pasti akan mengalami kenaikan tegangan juga, kadang bisa 18 volt 19 volt itu ya. Selama masih di bawah batas tegangan elko maka dia tidak akan protect. Itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi di video part 2 cara mengganti flyback dengan seri yang lain pada unit monitor unit monitor CRT sudah kita tunjukkan. Selanjutnya teman-teman silahkan berkreasi, berkarya, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.